Audio Jungle. Semangat pagi, oke, welcome back to channel Bali Bisa Mandiri. Dalam video ketiga di bulan November ini saya akan cerita. Sebelum itu saya akan mohon ke kalian bahwa jangan lupa like dan subscribe video ini. Jangan lupa di share juga ke teman kalian. Mungkin video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bali Bisa Mandiri. Oke, dalam video ketiga ini saya mengangkat topik bahwa sering sekali kita menghapus data dan secara permanen, dan kita tidak tahu cara mengembalikannya. Jadi data yang sudah terhapus di hard disk, di flash disk maupun penyimpanan memori lainnya itu terkadang tidak tersimpan di recycle bin. Jadi kalian tidak dapat melakukan restore. Nah, di sini saya akan ceritakan gimana sih caranya data yang sudah kalian hapus secara permanen itu dapat kalian restore dengan cara yang mudah dan simple. Oke, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini. Oke, berikut saya akan ceritakan gimana sih cara kita mengembalikan data atau file yang sudah terhapus pada memori atau hard disk atau flash disk dan lain-lain. Di sini saya pakaikan contoh itu saya menggunakan flash disk. Jadi yang pertama saya akan ceritakan menggunakan apa sih, gimana sih caranya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi free dan bayar dari yaitu namanya adalah Recovery Wondershare. Jadi Wondershare Recovery ini sangat membantu kita dalam atau memudahkan kita dalam melakukan restorasi sebuah file atau data yang sudah terhapus maupun yang sudah tertimpa lama di hard disk maupun flash disk kalian. Jadi jangan khawatir, linknya akan saya share pada description. Di sini saya ceritakan ada dua hal, yaitu ada yang berbayar atau offering maupun yang free. Apa sih perbedaannya? Kalau yang berbayar itu tentunya jumlah data. Nah, ini kan bicara data, jadi data itu kan memakan memori. Jadi pada saat dia recovery itu akan menyesuaikan data yang kalian ingin kembalikan lagi. Nah, kalau misalkan kalian memilih Wondershare Recovery ini yang berbayar, maka dia akan unlimited sesuai dengan yang diceritakan di sini. Nah, device yang dapat storage dan device yang dapat support pada aplikasi ini cukup banyak. Menurut saya sudah lengkap, ada PC atau Mac, hard disk maupun drive SSD, kemudian SD atau memory card USB, digital kamera maupun remover drive lainnya yang disebut hard disk eksternal dan lain-lain. Nah, di sini kita masih bicara yang berbayar. Secara recover data itu tidak ada batasan. Jadi berapapun kalian mau berapa megabyte atau gigabyte pun kalian recover itu dia tetap bisa dijalankan.
Nah, sekarang kita bicara yang free. Yang free itu adalah ini free, benar-benar free, tidak ada komplimen apapun, tidak ada hal yang harus kalian bayar sedikit pun. Hanya yang kita bicara tadi yang berbayar adalah unlimited dari storage atau memori yang di recover. Nah, di sini kita bicara yang free. Di recover hanya maksimal 100 MB data, absolutely free. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara fungsional tetap sama. Nah, hanya membatasi perbedaan yang berbayar atau tidak, yaitu adalah yang memori recovernya. Nah, terserah kalian mau yang download, mau download yang mana, yang berbayar atau yang free. Saya sertakan linknya pada description. Nah, di sini saya pakai contoh yang sudah free. Anggap saya sudah mendownloadnya dan saya sudah menginstalnya. Kurang lebih penampilan seperti ini. Nah, kawan-kawan, ada folder drive C, kemudian data D, local disk, recovery, kemudian local disk E ini adalah flash disk saya. Kemudian ada recycle bin juga. Wow, recycle bin bisa dikembalikan juga datanya. Yang selama ini kalian hapus di recycle bin bisa dikembalikan lagi. Kemudian ada desktop, mungkin beberapa aplikasi yang kalian delete secara shortcut. Kemudian ada select folder, langsung ke folder yang dituju. Nah, di sini anggap saya menggunakan flash disk. Nah, di sini kita bicara Wondershare recovery ini bukan hanya melakukan recover data, tapi dia dapat men-scan atau memilah di mana hard disk atau memori kita itu ada error, ada sistem yang error, ada junk, ada virus dan lain-lain. Itu bisa dideteksi lewat aplikasi ini. Nah, jika ini saya akan memakai contoh sebagai hard disk. Nah, begitu kita masuk ke dalam memori atau flash disk yang saya gunakan ini, maka dia akan men-scan file yang ada di dalamnya. Nah, prosesnya ini kurang lebih memakan waktu tergantung beberapa banyak yang telah dihapus oleh flash disk ini dan ingin kita kembalikan. Berapapun itu dapat kita pilih select seperti ini. Nah, sementara itu persenannya masih 50%-an. Kita tunggu sampai 100% ya sebelum kita recovery. Ya, ini dia prosesnya sudah selesai. Ditemukan ada 117 file, di mana diantaranya kita okekan dulu. File tipenya, audionya ada 113, kemudian dokumennya ada 2, extensionnya mungkin ini ya, tergolong virus ya, sampai virus juga bisa direcover sama dia. Aplikasi ini cukup keren sih. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ditemukan 117 file. Nah, di sini yang dikatakan unlimited 100 MB itu untuk yang free adalah ketika kita melakukan memilih ini file yang akan di-recover. Nah, memori 100 MB itu masuk ke dalam file yang akan kalian pilih untuk recover. Jadi 4,87 MB ini dikurangi 100 MB berapa, kemudian misalkan ini berapa. Nah, totalnya ini ada di bawah. Jadi anggap saya akan melakukan recover 4 file ini sejumlah 15.60 MB. Tentunya masih jauh ya dari 100 MB. Nah, bayangkan kalau misalkan ini file Excel, jadi lebih lebih jauh, memorinya lebih kecil daripada file MP3 atau MP4 yang saya punya ini. Nah, kemudian kita klik recover, kemudian recover saja. Nah, kita di sini memilih file yang sudah direcover itu dibawa kemana sih? Gitu. Nah, tentunya di luar drive yang flash disk ini ya. Kalau misalkan saya pengen di mana ya, di personal unit ini, kemudian saya buatkan folder baru.
ya. Saya buatkan folder baru di mana namanya recover, oke. Kemudian saya klik saja recover. Oke, sedang menunggu. Waduh, cepat banget ya recovernya. Nah, di sini saya sudah diceritakan bahwa dibawakan langsung ke tujuan folder savingnya. Nah, di sini saya simpannya tadi di D, kemudian personal unit, kemudian new folder, ada recovery folder E. Nah, ini dia. Oke, cukup mudah, cukup membantu kalian. Ya, bagi saya sih cukup membantu karena beberapa file yang saya sudah mungkin lupa atau sudah download mungkin ingin kita kembalikan lagi dan kita akan gunakan lagi. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.